Sesaat lagi kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar dan anak-anakku sekalian, dalam kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama mengkaji tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam. Adapun bahasan yang kita kaji pada kesempatan hari ini, diantaranya yaitu pengertian muamalah, macam-macam muamalah, syirkah dan perbankan. Tetapi tidak akan kita bahas semuanya pada kesempatan hari ini. Di hari ini kita akan bahas hanya pengertian dan macam-macam muamalah. Para pendengar dan anak-anakku sekalian, berbicara ekonomi, maka pikiran kita akan terbayang adalah kegiatan-kegiatan dalam rangka mencari uang atau mencari nafkah. Sehingga karena terkadang kita berasumsi bahwa yang disebut ekonomi itu kegiatan mencari uang atau mencari nafkah, maka tentunya akan ada interaksi antara satu kelompok manusia dengan kelompok yang lainnya. Seperti biasa dalam bahasan yang pertama, sebelum kita berlanjut kepada bahasan-bahasan lainnya, kita akan mempelajari makna atau arti. Arti muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, pergaulan, perdata, dan lain sebagainya. Sementara dalam fikih Islam, muamalah berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya. Seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan yang lainnya. Jadi dalam ajaran Islam, muamalah itu adalah tukar-menukar barang ya, atau sesuatu yang memberi manfaat. Jadi ada garis yang memberi manfaat. Berarti kalau tidak memberi manfaat malah memberikan madorot, tidak termasuk muamalah dalam ajaran Islam. Kemudian macam-macam muamalah. Yang pertama adalah jual beli. Jual beli berarti kalau kata jual beli ada dua orang, minimal dua orang. Satu penjual, yang kedua pembeli. Jual beli. Pengertian jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Ya. Jadi tukar menukar barang, kalau kita yang setahu kita kan menukar barang dengan uang. Ya, kalau sekarang umumnya menukar uang dengan barang ya. Beli sendal 10.000, Kak berikan uang, ambil sandal ya.
Di satu daerah ada yang barter, ya, barter ikan, barter ditukar dengan pisang, boleh, ya. Yang penting ada syarat-syaratnya, ya. Barter gitu ya. Di satu daerah kan ada barter. Ya. Petani kebun menukar dengan peternak misalkan. Ya seperti itulah tukar barang. Kalau di kita umumnya kan pakai uang, ya, uang. Bayar pakai uang. Ya. Oke, ya. Dalilnya di dalam Al-Qur'an dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli, tetapi Allah mengharamkan riba karena biasanya di dalam jual beli itu ada riba, ya. Apa itu riba? Nanti kita bahas dalam bahasan di depan, ya, yang akan datang. Berikutnya adalah syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual beli adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjual dan pembelinya. Jadi syarat penjual dan pembelinya. 1, harus balik. Balik dalam aturan fikih Islam itu litis isinina, sempurna umur 9 tahun untuk perempuan wal haid dan sudah haid. Tamamu khamsa asharata sanatan, sempurna umur 15 tahun. Ya. Wal ihtilam, dan sudah mimpi. Ya, bagi laki-laki itu batasan balik, ya. Dia harus balik, ya, sudah balik. Yang kedua, berakal sehat. Ya, jadi tidak sah jual belinya orang gila. Ya. Suatu saat ada orang yang setengah-setengah, gila enggak, normal enggak, ya. Cek bahasa Sunda mah teu hideng, kurang hideng. Suatu saat dia bawa pisang, ya, bawa pisang nih. Terus ada yang nawar, "Mang, dijual mau pisang?" "Enggak." Kenapa dia bilang enggak? Karena dia yang nawar itu 5.000. Beli 5.000. "Ah, enggak mau." Ya. Terus dia pikul lagi, terus maju ke depan. Di depan ada yang nawar lagi, "Mang, mau dijual enggak pisang?" 3.000, Mang. Kasih 3.000, 3 lembar kan, 1.000-an. Dijual lah pisang itu. Alasannya kenapa yang 5.000 tidak dijual? Karena 1 lembar gitu ya. Kalau yang 3.000, 3 lembar. Nah, itu tandanya orang yang kurang hidang gitu ya. Tidak sah ya jual belinya. Harus yang berakal sehat. Kemudian yang ketiga, atas kehendak sendiri. Tidak sah jual beli orang yang dipaksa. Jual mal. Sambil diancam, ya, itu tidak boleh, ya. Kemudian yang kedua, uang dan barangnya. Syarat uang dan barangnya. 1, halal dan suci. Barangnya harus halal dan barang yang suci. Dalam ajaran Islam tidak boleh menjual sesuatu yang haram, ya. Menjual daging babi gitu ya, berhala dan lain-lain lah, ya. Yang haram-haram itu tidak boleh. Yang kedua, bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat tidak boleh, ya. Harus yang bermanfaat. Jadi tidak boleh mubazirkan harta, ya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara
saudaranya setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Alhamdulillah. Jadi jangan membeli sesuatu yang mubazir. Ya, mubazir. Belilah sesuatu yang manfaat. Ketiga, keadaan barang dapat diserah terimakan. Ya. Jual burung tapi masih terbang, wah, kaci ya. Jual ikan tapi masih di Citarum gitu. Mau beli ikan berapa kilo? 10. Ya, nanti saya ambil dulu di Citarum. Jadi jangan dulu ditawarkan kalau belum ada barangnya. Selanjutnya, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, jelas barangnya. Dan yang terakhir, memiliki sendiri. Sabda Rasulullah SAW artinya tidak sah jual beli melainkan atas barang yang dimiliki. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Batur dijual, punya orang dijual, gak boleh. Harus punya sendiri yang dijual. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ijab qabul. Dalam jual beli itu harus ada ijab qabul, menyerahkan dan menerima. Kalau bahasa di pasar itu nyanggakeun hartosna, anak nyanggakeun barangna nampi hartosnya. Seperti itu. Ijab qabul. Ya berbagai macam cara ya, ada yang berjabatan tangan. Deal. Ya, ada macam-macam lah ya. Para pendengar yang saya hormati, ya, itulah jual beli ya. Dan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.